Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Eris Ayu Puspitasari dengan nomor NIM 2310212. Di sini saya akan mempresentasikan metode penyelesaian sengketa internasional mata kuliah Hukum Internasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Pada umumnya, negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan oleh para pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, namun dapat dilakukan dengan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun dengan demikian akan sulit melakukan negosiasi bila antar pihak tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional. Lalu ada jasa-jasa baik atau good office adalah suatu tindakan dari pihak ketiga yang berusaha mendorong perundingan atau memfasilitasi penyelenggaraannya tanpa berperan aktif dalam pembahasan masalah tentang sengketa. Lalu pihak ketiga bisa negara atau organisasi internasional yang memberikan tindakan jasa-jasa baik. Pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik saat proses negosiasi buntu. Lalu ada mediasi. Mediasi mirip dengan negosiasi, perbedaannya dengan mediasi adalah keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara atau mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung jika pihak bersengketa sepakat terhadap kehadiran pihak ketiga dan bersedia menerima syarat dari masing-masing kubu. Dalam mediasi, pihak yang menjadi mediator mempunyai peran aktif dalam mendamaikan kubu-kubu yang sedang berselisih. Lalu ada pencari fakta atau fact-finding atau inquiry. Fungsi inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Negara dan organisasi seringkali menggunakan inquiry. Inquiry dapat dilaksanakan oleh suatu komisi yang permanen, individu maupun organisasi terpilih untuk memberikan expert opinion-nya. Lalu ada konsiliasi atau conciliation. Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Dalam konsiliasi, pihak ketiga melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang dipermasalahkan para pihak dan kemudian memberikan rangkaian usulan formal penyelesaian sengketanya. Usulan penyelesaian ini bagaimanapun tidak dapat mengikat disputing parties. Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga atau komisi yang permanen. Ada arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan masalah konflik ke pihak tertentu yang dipilih untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Lalu ada penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga yang dapat membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Lalu ada penyelesaian di bawah naungan organisasi regional. Penyelesaian melalui organisasi regional adalah strategi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional diharuskan menggunakan cara-cara damai sebagai pendekatan utama bila cara-cara damai tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa. Maka dapat pula digunakan cara-cara kekerasan oleh Dewan Keamanan PBB, terutama apabila mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan cara kekerasan, yang pertama ada perang. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Bahkan, perang juga telah dijadikan sebagai alat atau instrumen dari kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Seiring berkembangnya teknologi senjata pemusnahan massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Karenanya, masyarakat internasional sekarang ini sedang berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya. Lalu ada restorasi atau restoration. Restorasi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang sah
yang tidak bersahabat, misalnya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi, dan penarikan konsesi pajak dan tarif. Selanjutnya ada reprisal. Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama. Reprisal diartikan sebagai upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenal reprisal telah melakukan tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Lalu ada blokade damai. Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi pemerintah ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Blokade damai sudah lebih dari reprisal, tapi masih di bawah perang. Beberapa penulis meragukan legalitas blokade damai juga sebagai tindakan. Demikian halnya tindakan unilateral blokade damai dipertanyakan keabsahannya ditinjau dari program PBB. Lalu yang terakhir ada embargo. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu, embargo dapat diterapkan sebagai sanksi di negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dibanding dengan reprisal atau blokade damai, embargo adalah tindakan yang kurang efektif, tetapi ia lebih sedikit risikonya untuk meningkat menjadi perang. Sekian presentasi saya mengenai metode penyelesaian sengketa internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.